Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2024 angkatan 1 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5232113003. Pada hari ini Jumat 18 Oktober 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri Dharma Raja Kabupaten Sumedang pada kelas 12 IPS 1 dengan materi Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Berikut ini uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Oleh karena itu, saya minta kepada KM untuk pimpin doanya. Silakan. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Sebelum kita ke materi, saya akan absen dulu. Barangkali di sini ada yang tidak masuk ya untuk hari ini. Siapa? Ada nggak yang tidak masuk hari ini? Siapa? Fikri. Kenapa Fikri? Agus? Hadir. Amina? Hadir. Anissa? Bagas? Izin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang berpikir kritis. Ya, masih dalam bahasan Al-Qur'an ya. Yang mana pada materi ini Quran yang dibahas surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Kita belajar di minggu yang sebelumnya itu belajar tentang apa? Masih berpikir kritis. Sekarang kita akan membahas tentang pikir kritis, yang mana berpikir kritis itu luas ya pengertiannya, itu bagaimana manfaatnya. Terlebih lagi kita juga akan membahas isi kandungan daripada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Ini ada pertanyaan pemantiknya, yaitu apa saja ya tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat di sekitar kita. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Pertama, saya Sulisa ingin menjawab pertanyaan mengenai apa saja tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat di sekitar kita. Kebesaran Allah contohnya adanya langit dan bumi, adanya hewan dan tumbuhan, adanya dunia. Bagus, ya mantap jawabannya. Kemudian yang kedua yaitu persepsi ya. Yang mana persepsi ini sama itu pertanyaan ya. Bagaimana kita menggunakan akal kita untuk memahami keberadaan Allah dari fenomena alam yang terjadi. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Siapa namanya? Nesa ya. Agar manusia berpikir beri segala ciptaan Allah. Bagus ya. Terima kasih jawabannya ya. Nah, dari pertanyaan pemantik tadi ya,
Itu yang dijawab oleh siapa? Sulisa. Di sini tanda-tanda kebesaran Allah itu yang ada di sekitar kita, yaitu tadi adanya ciptaan daripada Allah, seperti adanya manusia, hewan, tanah, tumbuhan, air, laut, dan sebagainya ya, batu, angin, termasuk planet-planet yang ada di alam semesta. Itu merupakan sebuah tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan persepsi yang tadi dijawab oleh Nesa ya. Ini bagaimana kita menggunakan akal kita untuk melihat, memahami kebesaran Allah dari fenomena alam yang terjadi. Yang intinya kita itu supaya bisa bersyukur ya. Dengan apa bersyukurnya? Dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Di sini saya akan memberikan motivasi kepada kalian bahwasanya segala apa yang kita harapkan ini ya semuanya tergantung kepada zikir, pikir, usaha, dan doa. Nah, doa siapa? Doa kita, usaha kita, zikir kita, dan fikir kita. Allah menyuruh kita untuk menggunakan apa? Akal pikiran kita supaya kita bisa bertahan hidup, ya. Maka daripada itu yakinlah. Nah, di sini peran hati, peran keimanan harus ditanamkan supaya kita bisa yakin dengan apa yang kita lakukan itu insya Allah akan merubah hidup kita, ya. Yakinlah dan berpikirlah terhadap segala sesuatu yang terjadi itu tidak sia-sia. Allah menciptakan angin, Allah menciptakan udara, menciptakan tanah, debu, dan sebagainya. Itu tanpa ada sia-sia. Semuanya juga insya Allah bermanfaat. Tujuan pembelajaran peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Ya. Serta hadis yang terkait dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan, ya. Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 serta hadis yang terkait dengan benar. Ini ada video yang pertama, ya. Coba kalian perhatikan, ya. Tadinya perhatikan, di situ ada matahari, kemudian di situ juga ada bulan. Yang satu terang, yang satunya lagi gelap. Nah, ini ya, perhatikan. Kemudian kita lanjut. Kalian amati video berikut ini, ya. Silakan. Segala sesuatu, lahirlah dunia baru semua. Pertanyaan mendasar. Jadi ada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar daripada kedua video tadi. Apa pertanyaan mendasar itu? Bukan kedua video tadi dengan Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Adakah hubungan antara video yang pertama kemudian video yang kedua terhadap Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191? Ada, tentunya itu pasti ada. Apa yang akan menjawab pertanyaan mendasar ini dari video yang pertama? Coba. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila. Dari video pertama yaitu pergantian malam dan siang. Nah, bagus ya. Terima kasih tepuk tangannya, pertanyaannya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, dalil berpikir kritis. Nah, yaitu Quran surat apa? Tadi itu Al-Imran ayat 190 dan 191. Nah, saya minta kalian tolong bacakan ya kedua ayat ini secara bersamaan ya. Mulai dari tahu dulu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la
akan belajar tentang tajwid. Nah, sebelum ini saya minta membuat kelompok ya. Silakan buatkan kelompok sesuai dengan minggu yang kemarin ya. Silakan. Silakan. Baik. Sebelum kita mengerjakan tugas, saya akan menerangkan dulu tentang tajwid ya. Seperti ini, kita dengar. Alif. Ya. Sekali lagi. Alif. Kemudian ini. Fa. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 2 itu membahas tadi membuat apa? Video ya. Nah, ini ya. Nah, silakan untuk kelompok kedua presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil video tadi kami buat tentang beraktivitas. Tolong diputar dulu videonya. Kalian tolong perhatikan ya.
Ilmunya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ya, ini adalah cuplikan video pendek yang dikerjakan oleh kelompok 2. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya ke kelompok 2, dari cuplikan video pendek tadi, apa sih, bukan apa, kesimpulan dari video tersebut itu apa? Silakan, siapa yang mau menjawab? Jadi kesimpulan dari diskusi atau video yang kami buat adalah bahwa manusia telah diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lain dengan akal pikiran. Dengan akal dan pikirannya itu, manusia bisa menguasai dan menjelajahi bumi dan alam raya. Dan di sini siang dan malam adalah salah satu dari keistimewaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Sebelum kita pulang, ya, saya harapkan biasanya kita kan membaca doa, ya. Tolong dipimpin doanya oleh KM. Silakan. Ya.